Nggih. Yang bahwa dulu ya, Mhm. dulu mungkin berbeda ya dengan sekarang. Sekarang Cina dan Amerika itu seolah-olah menganggap Indonesia hanya budak saja. Nah, banyak tokoh-tokoh yang memberikan tesis yang cukup logis dan realistis barangkali bahwa pandemi ini merupakan bagian dari sebuah konspirasi segitiga, ya kan? Konspirasi untuk menaklukkan termasuk Indonesia dan negara-negara di seluruh dunia bagi globalis, ya kan, bagi globalis. Sekali lagi, bagaimana ya caranya supaya Indonesia ini bisa keluar dari cengkraman Cina, cengkraman Amerika dalam tanda kutip. Kira-kira bagaimana ya? Nggih. Termasuk di dalam buku ini itu sudah saya jelaskan bahwa salah satu alternatif untuk bertahan minimal satu. Kita harus sadar bahwa kita hidup dalam suatu wilayah yang semua serba ada. Ya. Baik soal kepentingan makanan, soal kepentingan berbusana ya, banyak kapuk kapasnya dan sebagainya, masalah tambang-tambang alam, masalah energi di hutan-hutan, di gunung-gunung dan semua ada. Yang di negara lain tidak ada. Kalau negara lain yang miskin dan minim bisa hidup bermewah-mewah seperti itu, lah kita kok tidak? Ya karena cara berpikir kita. Oleh karena itu sekali lagi saya ulangi, teori Bung Karno tentang Trisakti masih sangat relevan. Bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Bebas aktif dari segi politik. Hei Amerika, kamu jangan sombong. Kamu bisa membuat rudal, kamu bisa membuat nuklir, segala macam. Hei Cina, kamu bisa menguasai wilayah-wilayah lain karena memang kamu adalah etnis yang rajin dan gemar untuk menyebarkan pengaruh lewat budaya dan selalu dengan sistem yang sangat sistematis. Di dalam suatu kota, kalau kelenteng itu mesti cedek dengan pecinan, masih cedek dengan pasar-pasar, dengan toko-toko. Karena sampai kapanpun manusia itu tidak bisa lepas dari pasar, toko, dan kebutuhan-kebutuhan. Tapi kelebihan Cina apa? Dimanapun berada tidak pernah meninggal dari kepercayaan terhadap leluhurnya. Kelenteng itu adalah tempat upacara untuk menyatu fokus sujud kepada leluhurnya. Nah, otak kita yang diodalade suruh menyanjung-nyanjung leluhurnya bangsa lain, seluruh bangsa lain, sampai sekarang ini ada fenomena yang dikatakan gela-gelo Cina Londo sak jodo wong Jawa garis separo. Lumayan sak jodoh mantenan ngalor ngidul rekreasi ya kemana-mana. Lah kalau Jawa ora Jawa Jawa ora Jawa Cina Jawa ora Jawa Cina ora Cina Londo ora ya seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang ini. Kakek ini kalau Anda masuk di sini Mas Indra tadi sudah mengatakan masuk kok dingin semuanya serba indah karena saya pecinta alam dan pecinta seni. Nah, pecinta alam dan pecinta seni itulah yang menumbuhkan satu budaya yang mapan. Makanya dalam Trisakti yang ketiga disebut berkepribadian dalam kebudayaan gitu loh Mas. Yang ini kan dalang ya. Yeah. Coba ada yang sedikit bumi gonjang-ganjing supaya orang tahu gitu loh dan maknanya apa gitu kira-kira yang sing pinter iki sing pancing kok dudu aku kok iki. Ya. Sebenarnya negara pertama setelah Atlantik tenggelam itu adalah negara yang ada di lembah Gunung Arjuna. Gunung Arjuna itu gunung purba, namanya Herjuna. Her itu air, Juna itu laki-laki. Orang yang lahir di lembah Gunung Arjuna ribuan tahun, ratusan atau puluhan tahun atau sekarang pasti kalau dia tekun belajar tentang nasionalisme dan leluhur pasti menjadi orang istimewa. Meskipun dia sudah ada di luar negeri, dimanapun dan dimanapun. Akhir-akhir ini
di Sumberawan ada seorang paranormal dari Belanda ya, saya kenal dan pernah main-main ke rumah yang sini. Terus sekarang itu berada di Laut Selatan, di tepi Laut Selatan bersama-sama dengan masyarakat. Loh, kenapa mau ke sana? Karena gini Romo, ini pantai selatan itu kan akan dibuat jalur timur. Saya harus bersama-sama rakyat membuat alternatif. Jangan sampai nanti di sana menjadi daerah modern, jalur simpang siurnya duit, tapi rakyat tidak ikut makan lagi. Nah, saya yakin mungkin karena tidak bisa dibuktikan secara nyata, mungkin siapa tahu kalau sukma yang kebetulan getih dagingnya Belanda tadi itu sukma leluhur-leluhur kita bisa juga ya toh. Seperti Mas Hendro dan adik-adik ini begitu rajin mengungkap kembali tentang kultur budaya bangsa, mustahil kalau itu sukma-sukma bukan sukma leluhur yang dulu pernah ada di sini entah ribuan atau ratusan tahun yang lalu. Kalau ento tidak seneng mbok sampai dipaksa sampai apa, ya tidak akan tertarik. Dan tidak usah kita paksa. Karena apa? Karena manusia akan disisakan tidak sampai 30% ya toh. Ya, gimana yang bumi gonjang ganjing gitu gimana? Ya, ini jadi ya. Itu bumi gonjang ganjing itu bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir goncange ngalit. Oh, risang mawe gandrung sabarang kadulu. Nah, bumi gonjang ganjing itu sebenarnya pada waktu dulu ada negara bangsa Lemuria yang di negara Atlantik sana ya. Atlantik itu pulaunya dekat Hawaii antara Jepang dan pantai barat Amerika, di tengah sana ada pulau kecil lah. Tentang sejarah peristiwa ini sudah ditulis oleh seorang profesor doktor ahli arkeolog ya, Ariston dos Santos dari Brasilia. Ya, Ariston dos Santos. Gitu ya, dari sana beliau menulis bangsa Lemuria yang jenius nanti disebut bangsa Arya. Ternyata keturunannya sekarang yang disebut bangsa Indonesia. Nah, dan ini buku ini sudah saya buat ya. Saya buat tentang eksodusnya seorang Brahmana menyelamatkan diri ke puncak Gunung Arjuna. Itulah. Dari sana lalu turun membentuk suatu kerajaan Hestino. Makanya jejer wayang Purwo yang bener, yang asli yang Kidung Agung harus Hestino. Makanya kidungnya leng rambyane kang sasangkaku menyar. Mangrengkom maring puri mangkin tanpa siring. Jadi setelah bumi gonjang ganjing tadi itu barulah leng rambyaning krang, sunyi senyap, tidak ada suara apa-apa ya. Gunung-gunung tidak meletus, burung gagak tidak berbunyi, menco tidak ada segala macam ya. Lalu Hestino, Hesti itu gajah, no itu wujud. Barulah setelah eksodus dari atas Gunung Arjuna, di sana itu Gunung Purba yang sudah mati kebun dan kawahnya. Jadi atasnya kayak padang pasir gitu. Kayak dulu waktu muda sering naik ke sana, terus turun ke daratan yang sekarang disebut Sumber Awan. Di sana yang dikerjakan pertama kali menangkap gajah. Gajah itu bahasa Sanskritnya, bahasa kunonya disebut Hesti. Kenapa kok nangkap gajah? Gajah tidak enak dimakan, nggak umum dimakan lah ya. Karena gajah itu untuk sarana kehidupan. Kalau sekarang zaman sekarang gantinya truk, gantinya ini apa traktor itu, gantinya yang ngangkat-ngangkat itu kan gajah semua yang nandangi. Juga untuk kendaraan ratu dengan segala anggabayanya gitu. Makanya disebut Hestino. Dan itu adalah negara kita yang sekarang disebut Indonesia. Waktu bergelar raja, beliau bernama Romo Simo Singoro Wonokerto. Lalu bergelar raja jejuluk
Prabu Parikesit Simoludra. Parikesit itu artinya zaman baru ya. Jadi Tapi gara-gara